Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadikin. Perkenalkan, nama saya Lutfaifa. Perkenalkan, nama saya Diki Ricardo. Kami akan membahas tentang sejarah, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa resmi, dan bahasa Indonesia juga dikenal dalam bentuk bahasa satu Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia ini diresmikan setelah Proses Proklamasi 1945 dari kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam hal ini, satu hari setelahnya, hal ini juga dilakukan secara bersama dengan dimulainya konstitusi diakui secara hukum, dan bahasa Indonesia ini dikenal dan mulai dikenal di bangsa Indonesia. Sementara itu, jika lihat dari sisi linguistik, bahasa Indonesia merupakan bentuk ragam bahasa dasar, yaitu yang tidak jauh berbeda dari bahasa Melayu. Sedangkan dasar yang digunakan olehnya adalah bahasa Melayu yang awalnya mulai digunakan oleh masyarakat Riau, yang tentunya diambil dari Kepulauan Riau sejak abad ke-19. Sejarah bahasa Indonesia tidak lepas dari penggunaan nama yang dimilikinya. Dengan kata lain, penamaan bahasa Indonesia itu sendiri bermula sejak adanya Sumpah Pemuda yang berbunyi bahasa kesatuan itu bahasa Indonesia. Dan Sumpah Pemuda itu terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Hal ini berkaitan dengan kesan dari imperialisme bahasa apabila masyarakat Indonesia masih saja menggunakan bahasa Melayu sebagai nama yang dimilikinya. Karena itulah dalam proses tersebut terjadi beberapa perbedaan yang ditimbulkan pada keberadaan dari bahasa Indonesia saat ini dengan jenis bahasa Melayu yang digunakan di kawasan Riau atau Semenanjung Malaya. Kemudian berkaitan dengan bahasa Melayu yang menjadi dasar munculnya bahasa Indonesia, pada dasarnya terdapat 4 faktor yang menjadikan bahasa tersebut kemudian diangkat sebagai bahasa Indonesia. Di antara itu adalah Terdapat 4 faktor dasar munculnya bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu dikenal sebagai lingua franca untuk bahasa Indonesia, termasuk dalam bahasa perdagangan serta bahasa sistem. Yang kedua, sistem dalam bahasa Melayu itu sendiri terbilang sederhana, karena itulah sangat mudah bagi masyarakat Indonesia untuk mengerti dan paham terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga, beragam suku atau jenis suku etnis besar yang ada di Indonesia seperti halnya suku Jawa, Sunda, dan juga beragam suku lainnya juga dapat dengan mudah dan secara sukarela menerima bahasa Melayu. Dan yang keempat, bahasa Melayu dinilai memiliki kesanggupan yang dapat digunakan sebagai bahasa budaya. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia ada 4, yaitu 1. Sebagai bahasa resmi dari suatu negara. 2. Sebagai bahasa pengantar resmi yang tentunya wajib untuk digunakan dalam setiap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. 3. Sebagai bahasa resmi dalam hubungan tingkat nasional. Hal ini berkaitan dengan kegunaan yang penting dalam proses pelaksanaan perencanaan dari pembangunan serta proses pemerintahan. Yang keempat, sebagai bahasa resmi yang tentunya digunakan dalam pemanfaatan dari ilmu serta teknologi dan jumlah perkembangan kebudayaan. Selain melihat perkembangan bahasa Indonesia dari segi fungsi dan kedudukannya, berdasarkan sejarah perkembangan bahasa ini mulai sejak masa kolonial, Belanda mulai membangun penerbit buku bacaan yang dikenal dengan masa Komisi for the Volkskultur atau disebut pula sebagai Taman Bacaan Rakyat yang kemudian diubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Kemudian tahun 1933 mulai berdiri para sastrawan muda seperti halnya Pujangga baru yang tentu dipimpin oleh Takdir Ali Syahban, yang kemudian menyusun tata bahasa baru dari bahasa Indonesia pada tahun 1936. Dan pada tanggal 25 hingga 28 Juni 1938 mulai diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang mana penggunanya berlanjut hingga saat ini. sekian, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.